Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya, Yanto Jega. Di video kali ini saya akan review TV terbaru dari Polytron di tahun 2026. Oke, teman-teman, sebenarnya ini bukan TV keluaran terbaru di tahun 2026, tapi saya reviewnya di tahun 2026. Oke, kalau TV ini datang di toko kita di bulan 11 2025. Jadi ini masih keluaran tahun tipe 2025, teman-teman ya. Tapi karena saya reviewnya di tahun 2026, mungkin nanti akan jadi rekomendasi di tahun 2026. Oke, TV ini sudah plus sama tower speaker. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman, kalau yang sebelumnya untuk dari TV ini ada yang tipe PLD 32 CV1869 dan ada yang PLD 32 CV2269. Nah, perbedaannya adalah dari tower speakernya. Kalau yang tipe ini tipe yang PLD 32TC1865 yang sudah plus sama tower speaker. Jadi yang TC ini di belakangnya itu tower speaker untuk yang Smart TV dari Polytron ini. Oke, ini termasuk Smart TV buku tapi beda dengan yang Google TV. Ya, kalau Google TV juga tetap disebutnya Smart TV, tapi ini Smart TV-nya beda OS. Nah, kalau yang PLD 32TC1865 ini dia pakai OS Linux. Nah, untuk dari tampilannya ini Smart Polita. Nah, nanti di video ini kita akan bahas untuk lebih lengkapnya, kan nanti kita lihat-lihat juga untuk dari fiturnya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman juga bertanya untuk dari segi harganya. Kalau harganya di toko kita sekarang ini masih harganya di 1.865.000. Nah, buat teman-teman nanti yang butuh barangnya, link barangnya nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja bahas dari Smart TV terbaru dari Polytron ini. Kalau dibanding suaranya dengan yang PLD 32 CV1869 atau yang PLD 32 CV2269, suaranya lebih agak menggelegar ini karena untuk dari power suaranya, dari speakernya ini di luar teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ya lihat-lihat ya untuk dari Smart TV Polytron yang ada yang PLD 32TG, apa yang 32BG-nya itu suaranya lebih agak menggelegar dibanding dengan suara speaker yang ada di dalam TV-nya. Nah, makanya sekarang si Polytron mengeluarkan tipe Smart TV yang ada tower speaker yang biar suaranya lebih agak menggelegar atau berbeda dengan yang speaker di dalam TV-nya. Ini memang suaranya lebih, saya akui memang lebih agak menggelegar dibanding dengan speaker yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, kita akan bahas satu per satu. Teman-teman, ini adalah Smart TV berukuran 32 inch dari Polytron yang sudah plus sama tower speaker. Nah, ini untuk dari tampilan dusnya teman-teman, ini saya kasih tahu dulu ya. Kalau untuk dari tampilan dus dari Polytron yang terbaru-baru sekarang itu yang di tahun 2024 ke atas itu warnanya seperti ini. Biasanya kalau yang Polytron itu ada merah di bagian tengahnya sini, di atas ini. Tapi sekarang ini warnanya polos dan tulisan corak putih seperti ini teman-teman. Ini bagian layar depannya teman-teman. Dan di sini sudah ada spesifikasi yang sudah ditulis dari Polytronnya. Ini Polytron Smart TV, ukurannya 32 inch dan ini LED bukan LCD ya. Terus ini bagian sisi panelnya teman-teman, nanti kalau teman-teman beli dari Smart TV dari Polytron ini, hati-hati kalau di bawah jangan sampai kena benturan di bagian layar sini. Nah, di bawahnya teman-teman ini sudah digital TV. Jadi kalau digital TV ini teman-teman ini nggak usah pakai STB atau set-top box buat menangkap siaran digitalnya. Jadi cukup antena saja. Di video saya sebelumnya juga banyak yang bertanya, Bang, kalau Smart TV itu apakah tetap butuh antena? Ya, tetap teman-teman. Mau dia yang Google TV, Android TV, Smart Tizen, OS, dia tetap menggunakan namanya antena untuk menangkap siaran digital. Jadi ini tetap juga pakai antena. Nah, ini sudah support tadi digital TV, jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digital. Bang, bisa saya pakai parabola nggak? Bisa, teman-teman. Jadi kalau yang pakai parabola teman-teman, ini fitur digital TV yang ada di dalamnya itu nggak berfungsi deh. Karena parabola itu rata-rata pakai decoder lagi khusus ya. Jadi untuk dari pencarian channelnya itu melalui decoder itu. Jadi kita pakai TV-nya hanya untuk menampilkan layar dari decoder tersebut. Makanya itu tetap bisa ya. Terus teman-teman di sini ada YouTube, Mola TV. Teman-teman di sini masih ada label Mola TV. Sebenarnya saya jelaskan dulu untuk yang Mola TV ini sudah terakhir hak siarnya di tahun 2025 kemarin ya, tanggal 31 ya. Itu udah nggak free lagi dari Polytronnya ya. Jadi yang free-nya sekarang masih yang video ya. Itu
yang mola sudah nggak ada. Jadi di sini masih ketempel karena masih keluaran tahun 2025 sebelumnya. Nah, teman-teman di sini ada TV internet. Nah, ini bisa browsing juga kalau teman-teman mau browsing internet kayak Google, itu masih bisa di sini ya. Dan ini TV-nya sudah support screen mirroring. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menampilkan layar laptop teman-teman, layar HP teman-teman untuk ke TV ini bisa ya. Nanti akan saya kasih tahu juga caranya. Nah, teman-teman, yang terbarunya adalah Dolby Audio. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada ditunjukin Dolby Audio, tapi di sini lebih ditunjukin Dolby Audionya. Nanti kita akan lihat untuk dari segi suaranya apa lebih enak atau gimana ya. Dan sudah ada HDMI ya, pastinya ya. Semua TV LED sekarang sudah harus ada HDMI karena kadang-kadang dia pakai buat monitor PC, layar CCTV, dan masih banyak lagi yang lain untuk menampilkan layar di bagian TV-nya ya. Itu makanya fungsinya untuk dari HDMI buat soundbar kayak gitu ya, itu juga. Nah, sekarang teman-teman kita lihat dari bagian atas ini adalah tipe dari tower speakernya. Jadi jangan salah, nanti kalau teman-teman beli dari Smart TV Polytron yang tipe PLD 32TC 1865 ini sudah plus sama tower speakernya. Jadi di toko itu nggak ada yang dipisah, teman-teman, itu udah disatuin. Jadi jangan sampai nanti teman-teman nih kelabuin, oh ini pisah, speakernya beli pisah. Jadi kalau misalkan beli TV-nya nggak ada speakernya di dalam, jadi bapak harus beli atau ibu harus beli yang speakernya. Nggak, ini udah satu ya. Ini sudah dikasih keterangan di sini SPKT 1032 ya untuk ukuran yang 32 inch-nya. Oke, ini bagian dari depannya, teman-teman. Kita lihat bagian sampingnya. Di sini nggak ada spesifikasi yang lebih rinci lagi. Dan bagian belakangnya, ya untuk dari spesifikasinya hampir sama dengan yang bagian depannya. Polytron Smart LED TV 32 inch. Dan di sini untuk dari fitur-fiturnya tadi kita bahas. Dan Polytron ini masih garansi panelnya 5 tahun. Itu spare part, remote, petir, panel. Itu kalau kejadian dari panel, teman-teman, banyak kemarin yang ngeklaim itu kalau pecah ya. Ini saya kasih tahu, kalau pecah itu nggak bisa diklaim, teman-teman. Atau kena cairan itu nggak bisa diklaim. Kalau misalkan kena dari petir kayak gitu, kebanjiran, bang, gimana? Nggak bisa ya. Kalau kebanjiran itu kan udah apa ya namanya, resiko lah ya. Jadi kalau misalkan nggak mau kena cairan ya harusnya tetap kita jaga biar bisa kita klaim untuk dari garansinya. Oke, nah teman-teman di sini ada bintang 2. Nah ini sudah ada label bintang 2-nya untuk dari hemat energinya. Kalau di sini teman-teman sudah ada hemat energinya, ini di 28 watt ya tertulisnya di situ. Jadi TV ini sudah hemat energi. Memang untuk program pemerintah sekarang pengen si elektronik itu lebih agak hemat energi ya. Jadi makanya harus dikasih label-label seperti ini. Oke, untuk dari elektroniknya ini sudah labelnya bintang 2. Jadi udah lebih hemat. Ada bintang 1, bintang 5 ada ya. Ada ya elektronik tertentu ya. Itu untuk yang bintang 5. Oke, teman-teman, kita langsung saja unboxing dan lihat apa saja yang kita dapatkan nanti kalau beli dari Smart TV dari Polytron yang PLD 32TC1865 ini. Kita langsung saja unboxing. Oke, kita unboxing. Oke, teman-teman, setelah kita unboxing dari atas bagiannya ini ada dapat kaki ya. Kakinya dengan yang sebelumnya atau yang PLD 32 CV yang 1869 itu sama yang 32 CV 2269 juga sama ya bentuk kakinya. Ini plastik. Ini dapat 2. Terus kita dapat bungkusan plastik seperti ini. Oke, untuk dari bentuk kakinya modelnya seperti ini, ada glossy-glossy-nya ya. Tuh. Tuh dapat 2. Nah, untuk dari kakinya teman-teman, ini kalau kita lihat ini nggak ada kode LR ya. Jadi ini mau yang sebelah kiri, yang kanan ini sama ukurannya. Nah, nanti ada tempat karet kaki buat di sini biar nggak geser-geser ya. Terus kita dapat remote-nya. Nah, remote-nya sama dengan yang PLD 32 CV 2269 yang terbarunya, model remote-nya seperti ini. Tuh tipis dan nggak ada tombol angka-angka di sini. Nanti angka-angkanya teman-teman nanti akan muncul ya, ketika nanti kita butuh angkanya dia akan muncul di keyboardnya. Tuh.
Dan ini remote-nya belum Bluetooth ya, cuman infrared aja. Jadi kalau yang Smart TV dari Polytron ini dia belum ada voice control-nya, jadi nggak ada perintah suara ya buat di TV-nya. Jadi infrared saja ini. Tuh. Dan baterainya yang A3, yang baterai remote pada umumnya seperti ini. Dan nanti juga baterainya akan dikasih ya teman-teman, ini udah include sama baterai. Ya seperti ini. Terus sudah nanti dikasih juga baut kakinya, model baut kakinya seperti ini. Dan ini kalau pasang kakinya, baut kakinya baru pertama memang agak lumayan susah ya, jadi harus memang kita paksa ya. Terus ini buat karet kakinya nanti biar nggak geser-geser kalau di meja atau di kaca, ini pasang ini teman-teman. Terus kita dapat juga buku panduan dan kartu garansinya. Nah teman-teman, nanti kalau kartu garansi ini jangan sampai hilang sama bon pembelian atau invoice pembelian ya. Ini teman-teman harap simpan, ini jangan sampai hilang karena ini nanti akan pengaruh banget saat kita mau ngeklaim garansi dari Polytronnya. Nah untuk alamat-alamat dari service center dari Polytronnya bisa teman-teman baca di bagian sini ya. Dan ini buku panduannya, pengoperasian TV-nya juga ada di bagian sini. Ya, teman-teman nanti bisa baca di sini ya. Sekarang kita lihat isi dalamnya. Nah, teman-teman ada ini ya di bagian depannya ini ada penghalang juga, dus ya seperti ini. Nah ini biar nggak terlalu kena benturan ke bagian TV-nya. Angkat TV-nya teman-teman tinggal langsung saja tarik bagian plastik yang ada genggaman tangannya ini, ada di sini. Nah ini kita tinggal taruh ke bawah seperti ini kalau mau pasang kakinya ya, ini. Nah ini dia untuk dari TV-nya. Nah teman-teman, model dari TV-nya seperti ini dari bagian depannya. Terus bagian belakangnya modelnya juga seperti ini. Nah ini. Oke, kita arahkan kamera biar teman-teman tahu lebih reflektor ya untuk dari TV-nya. Oke teman-teman, ini dia tampilan bagian depan untuk dari TV Polytron yang PLD 32TC1865. Dan frame-nya tebal ya. Ini bukan frameless. Untuk TV-nya dengan yang PLD 32CV2269 ini hampir sama teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan. Model bagian bawahnya. Nah teman-teman, kalau yang PLD 32TC yang 1865 dia nggak ada speaker di bagian sini ya. Berbeda dengan yang PLD 32CV2269 atau 1869 dia ada speaker di bawah TV-nya. Kalau ini karena plus sama tower speakernya, jadi dia nggak ada speaker di dalam TV-nya. Ini bagian belakang dari PLD 32TC1865, modelnya seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ini plastik teman-teman. Ini plastik juga, ada buat mounting di dinding, buat bracket. Ini vesanya 10x10. Tuh, untuk bawahnya juga ini plastik. Dan ada ventilasi hawa panas dari TV-nya. Teman-teman nanti pastikan ini jangan sampai kena percikan air ya bagian sini. Bahaya banget, ini langsung ke mesinnya tuh. Kelihatan ya mesinnya. Ventilasinya juga ada di bagian atas ini. Tuh. Oke, untuk dari tipenya ini PLD 32TC1865. Ini untuk dari wattnya AC 180 sampai 240 volt di 50 atau 60 Hz di 40 watt. Tadi ada wattnya yang 29 watt ya di sini, 28 watt. Berarti dia nanti daya standby-nya seperti ini. 28 watt. Ini daya startnya seperti ini. Terus dibuatnya di Indonesia dan ini sudah SNI. Nah teman-teman, di bagian bawahnya itu ada input-input ya teman-teman. Di bagian sini ada HDMI-nya ada 2, ada buat antena. Tuh HDMI-nya ada HDMI ARC ya di sini. Terus ada buat optical juga, terus ada buat LAN. Jadi ini teman-teman bisa nyambung pakai wireless, WiFi atau pakai kabel LAN ya di sini. Inputnya di bagian bawah. Terus di bagian sini ada buat input khusus yang tower speakernya, teman-teman. Jadi kalau yang pakai tower speaker, dia ada input khusus seperti ini. Kalau yang nggak pakai tower speaker, dia nggak ada input khusus seperti ini. Jadi power untuk dari tower speakernya ada di TV-nya, teman-teman ya. Nah, kemarin di video-video saya sebelumnya banyak yang bertanya, Bang, kalau misalkan yang belum ada tower speaker, tapi dipakai tower speaker bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Jadi nggak ada output khusus, karena di sini ada powernya ya. Kalau yang tower speaker ini sebenarnya pasif ya, jadi
ngeluarin suara kalau nggak ada powernya. Jadi makanya ini khusus ya. Bukan di sini ya inputnya ya. Ini buat input AV in, jadi bukan output out ya. Ini bukan out, jadi in. Jadi kalau teman-teman pasang di sini dia nggak bakalan ngeluarin suara, hanya di sini tower speakernya. Terus di sini ada buah audio out. Nah, teman-teman kalau misalkan contohnya mau pakai speaker aktif juga ya, ini bisa pakai yang sini. Nah, di sini. Jadi nggak harus ke sini ke tower speaker ini. Jadi bisa teman-teman pakai di sini buat audio out-nya. Jadi kalau kita mau pakai buat karaoke, teman-teman pakai yang di sini. Ini jack audio yang 3,5 M ini. Terus ada buat USB-nya, di sini ada USB-nya cuma satu teman-teman ya. Dan ada AV in yang FCA yang kuning merah putih ya di sini. Oke, untuk dari input sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau PLD 32 CV2269 dia inputnya di samping semuanya. Dan di bawahnya ada HDMI dan buat LAN aja di samping. Nah, kalau yang 32 CV2269 dia input untuk dari AV-nya dia pakai yang satu ketiga ya. Tuh, beda dia. Optikalnya USB-nya. Nah, ini ada perbedaannya teman-teman ya di bagian sini. Oke, teman-teman, untuk dari kabel powernya ada ukurannya sekitar 1 meter lebih dan ini bentuk dari kabel powernya umum ya. Dan ini nggak bisa dicopot dari TV-nya, ini nempel. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita pasang dari bagian kakinya. Nah, untuk dari bagian kakinya teman-teman ini lebih gampang ya daripada yang PLD 32 CV2269 sama 1869 karena dia udah ada ininya langsung di sini ya, tracknya. Jadi kita langsung gini aja. Kalau yang PLD 32 CV2269 itu dia ada drag yang apa sih yang ke sebelah sini nyenjang, jadi agak susah kita pasangnya. Jadi harus sesuai. Nah, kalau ini dia langsung seperti ini, ya, mentoknya seperti ini. Kita langsung saja pasang. Dan ini kakinya mau kita pakai yang sebelah sini atau yang sebelah sini bisa ya sama. Bentuk kakinya itu sama, jadi nggak ada perbedaan teman-teman. Kita pasang yang di sini bisa ya. Ininya kakinya, jadi nggak ada. Memang dari sananya dia nggak ada juga untuk dari kode kakinya harus yang ini atau L atau R, nggak ada ya. Jadi seperti ini dipasangnya. Oke, kita langsung saja pasang kakinya. Nah, kalau misalkan copot-copot seperti ini nanti untuk dari pas pasang kakinya mungkin teman-teman bisa pakai yang kayak gini ya. Ini pakai gini. Ini 6 ya untuk dari bautnya. Jadi ada 33 sebenarnya. 33. Langsung saja kita pasang kayak gini aja biar nongol. Pasang ke lubang satu gitu. Dan ini memang agak lumayan keras ya. Ini bukan ngerusak ya. Memang agak keras dia. Kalau kita baru pada pertama kali pasang kakinya ini memang agak berat banget. Kayak yang harus dibor gitu. Nah, kalau nekannya nanti teman-teman bisa tahan di bagian belakang sini kayak gini. Makanya nanti kalau pasang kakinya harus layarnya di bagian atas biar nggak kena dengan benda tajam si layarnya ya. Tuh aman. Oke, nyaman. Aman. Ini kita keraskan lagi. Ini usahakan jangan sampai goyang ya si kakinya. Kita pasang seperti ini. Nah, ini gantung dulu. Kita pasang yang satunya lagi. Yang penting ada nahannya dulu ya, penahan. Nih lumayan, udah nggak gerak ya. Ini udah keras banget. Oke, sekarang kita nyalakan TV-nya dan setting TV-nya.
Oke, teman-teman, ini saya nggak usah unboxing ya, karena untuk dari tower speakernya sudah ada di bagian sini, karena ini tower speakernya sama dengan yang PLD32 TV kayak gitu, sama PLD32 TG. Nah, ini tampilannya sama, jadi nggak ada perbedaan. Nah, nanti kalau kita unboxing dari tower speakernya, dia ini bisa dilepas ya. Kakinya nanti modelnya seperti ini adalah. Speakernya modelnya seperti ini. Ini sama ya semua tower speakernya. Ini bisa dibaut nanti kita juga dapat bautnya ya. Tuh, ini bisa dicopot, pasang ya. Ini kalau mau dipasang di dinding juga bisa. Ini ada bautnya di belakangnya. Ya, untuk dari tower speakernya. Jadi sekarang kita langsung saja tinggal pasang di speakernya, teman-teman. Jadi nggak ada perbedaan untuk dari tower speakernya dengan yang tipe sebelumnya ya. Nah, nanti pasangnya di sebelah sini ada yang merah putihnya. Tuh, pasangnya di bagian sini ya. Dua-duanya seperti ini. Oke, ini dia untuk dari tampilannya. Kalau kita sudah pajang, teman-teman, ini yang PLD 32TC 1865 dan yang atasnya adalah yang PLD 32CV 2269. Yang modelnya seperti ini. Ini ada beda ya dari bentuk kakinya. Tuh, bentuk kakinya beda. Frame-nya sama. Kita lihat dari tampilan berandanya, kita setting langsung TV-nya. Oke, teman-teman, ini ada tombol power on off-nya di sini ya. Di bagian sini. Dan ini bisa buat ganti input juga. Nanti saya akan kasih tahu tutorialnya. Sekarang kita nyalakan dulu TV-nya pakai ini ya. Ini tadi lampu indikatornya biru. Nih kalau kita tekan ini, nah ini mati, udah nyala Polytronnya. Oke, kita setting di awal ya. Biar teman-teman nanti kalau pas di rumah juga bisa setting ya sendiri ya. Oke, teman-teman, untuk dari tampilan utamanya ada di sini bahasa. Ini teman-teman bisa tekan aja oke ya, pilihnya. Oke. Ini pilih bahasa yang teman-teman ngerti aja ya. Dan di sini pilih wilayah Indonesia. Terus di sini teman-teman dia minta kode pos, ini kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman ya. Ini kalau di sini bisa mau satu-satu juga bisa nggak apa-apa ya. Mau yang ini 4000 juga nggak apa-apa, aman ya. Tapi lebih bagusnya kalau ini sesuai teman-teman, karena itu nanti akan ada kayak semacam notifikasi di TV teman-teman, ada kayak kalau ada bencana di area itu nanti akan muncul di layar TV-nya. Nah, sekarang pilih zona waktu. Ini kalau misalkan ini udah dipilih kode EWS-nya, ini zona waktunya kita pilih GMT yang +7 ya. Terus di sini teman-teman ada dua pilihan, beranda dan toko. Kalau buat di rumah teman-teman pilihnya yang beranda, jangan yang toko, karena kalau yang toko nanti ada POP yang muncul di bagian bawah sini. Ya, jadi mengganggu kalau kita lagi nonton. Jadi kita kalau buat di rumah kita pilih yang beranda. Terus di sini ada koneksinya, kita lewatkan saja dulu untuk dari koneksinya biar cepat langsung ke berandanya. Oke, lewatin ya, lewatin. Terus di sini ada personalia, kita terima teman-teman. Ini untuk dari ketentuan dan penggunaan dari Smart TV-nya, kita lewatkan saja, terima. Terus di sini ada pencarian channel digital, kita lewatkan saja dulu biar langsung ke beranda. Kalau di sini kita nanti carinya nanti akan lama ya, kita lewatkan saja. Nah, ini dia untuk dari tampilan beranda dari Smart TV Polytron yang terbaru ya, yang TC 1865. Tampilannya dengan yang PLD 32 CV2269 dengan yang PLD 32 CV 1869 dia nggak ada perbedaan teman-teman untuk dari tampilan UI Smart-nya. Jadi sama aja ya di sini. Nah, di video saya sebelumnya juga banyak yang bertanya, Bang, saya beli yang tipe CV tapi nggak ada screen mirroring. Nanti akan saya kasih tahu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu dulu tutorialnya gimana cari channel, sambungkan internet, dan lain-lain ya. Kita langsung saja. Oke, teman-teman kalau punya WiFi di rumah, teman-teman untuk menyambungkan WiFi-nya, teman-teman bisa pakai kabelan yang di belakang tadi, atau mau pakai wireless atau WiFi ya di sini. Nah, kalau misalkan udah di beranda seperti ini, teman-teman, ini yang gerak-gerak yang putih-putih ini, nih, ini tinggal teman-teman arahkan ke sini, yang gambar bulat ini, itu buat menyambungin dari internetnya. Dia langsung ke sini, dan ini kita pilih koneksi nirkabel. Di sini kita on, dan di sini nanti akan muncul daftar-daftar WiFi kita ya di sini.
Mau pakai hotspot HP juga bisa, mau pakai yang WiFi di rumah juga bisa ya. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu untuk dari WiFi-nya dan tinggal masukkan sandinya. Nah, kalau sudah masuk sandi dan sesuai, ini teman-teman nanti akan muncul checklist di bagian sini. Nah, ini dia checklistnya, itu berarti sudah terhubung. Nah, kadang-kadang ada tulisan notifikasi di bawah sini, koneksi buruk. Nah, itu kadang-kadang teman-teman harus cek di koneksi router WiFi-nya. Itu contohnya kita restart ulang atau nyalakan ulang dari routernya, nah, biar lebih normal lagi ya. Ini kalau kita back, nanti tampilan utamanya kita akan berbeda lagi teman-teman ya. Tadi tampilan utamanya beda ya. Tuh, tampilannya seperti ini. Jadi ada updatean otomatis. Dan ini teman-teman kita nggak bisa update secara manual ya. Ini memang ada updatean otomatis dari si OS-nya atau yang kualitasnya, OS dari Linux-nya. Jadi setiap ada updatean dia langsung akan otomatis update. Nah, kalau yang bisa kita update adalah tampilan UI-nya atau tampilan dari berandanya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk merubah tampilannya dengan versi yang barunya. Tapi semuanya itu nggak ada perbedaan dari segi aplikasi teman-teman. Nah, hanya beda tata letaknya saja. Nah, terus dari tampilan berandanya. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman. Di sini ada buat tombol pencariannya. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan internet, dia akan minta kita lagi untuk checklist ketentuan penggunaan, privasi penggunaan dari Smart TV-nya ya. Dan kita checklist aja di sini terima. Atau misalkan nanti kalau kita baru buka YouTube, itu juga nanti akan tetap ada. Tapi kalau sudah pertama kita udah menekan dari si ketentuannya atau checklistnya, itu nggak akan muncul lagi ya. Kedengaran. Kalau kita buka itu aja bassnya untuk dari si tower speakernya itu udah menggelegar guys. Nah, ini tadi pencarian, itu pencarian di sini bisa teman-teman di sini mencari pencarian dari ya mungkin dari video YouTube dari ini. Oh iya, dia nggak ada ya di sini, dia nggak ada YouTube, pencarian YouTube nggak ada. Jadi pencarian dari aplikasi video ini ya video AKI gitu ada di situ. Terus di sini akun, ini biasanya dari riwayat-riwayat tontonnya nanti akan ada di sini daftar-daftar dari aplikasi riwayat tontonan gitu. Yang munculnya bagian sini. Tuh. Aplikasi yang lainnya nanti di sini. Terus di sini teman-teman bagian sebelahnya ada buat notifikasi, ada pengaturan di sini. Nah, ini pengaturan keseluruhan, ada pengaturan jaringan. Nah, di sini. Nanti kalau mau pakai kabelan nanti akan muncul di sini berkabel ya. Itu akan putih seperti ini nanti. Tapi kalau misalkan belum tersambung dia nggak akan bisa ke atas teman-teman. Terus di sini ada pengaturan gambarnya dan di sini ada pengaturan gambar jelas, eco, film, permainan ini beda-beda ya. Ini teman-teman sesuaikan dengan penggunaan teman-teman aja. Di sini saya biasanya pakai yang jelas. Lampu latar dinamisnya bisa kita on atau aktifkan. Jadi biar kontras pencahayaan di belakangnya lebih terang ya. Terus di sini aspek rasionya bisa kita atur di sini. Biasanya ini pengaruh dari video ya atau kayak video USB, ada video dari HDMI itu akan mempengaruhi ya. Terus di sini pakai ini ya. Opsi lanjutan ada di sini. Reduksi gangguan ada di sini. Bisa teman-teman atur lagi di sini ya. Ini kontras dinamisnya bisa tinggi, off ya. Rendah, hemat listrik biasanya kalau kayak gini. Tuh. Perlindungan mata. Nah, ini ada perlindungan buat di mata teman-teman. Jadi kalau misalkan ini terlalu terang atau keluar pencahayaannya terlalu agak keras, itu teman-teman bisa pakai ini perlindungan mata. Jadi aman di mata ya, warnanya tuh beda ya. Kalau pakai yang pengaman perlindung mata itu dia beda warnanya. Terus kalau misalkan agak kurang ngepas ya pengaturannya, teman-teman tinggal reset aja di bagian sini. Terus di bagian bawah ada pengaturan suara. Ini pengaturan keluaran suara. Nah, teman-teman ada di sini nanti untuk dari pengaturan suara. Contohnya kalau kita mau pakai speaker aktif tadi yang di audio out-nya. Jadi biar kita nggak cabut colok, kita tinggal pilih aja di bagian sini ya. Mau pakai optikal, mau pakai yang jack audio tadi yang aux bisa pilih aja di sini. Nanti otomatis checklist juga kalau aktif teman-teman. Di sini ada mode suara. Untuk dari mode suaranya ada musik, pengguna, standar, berita, film, dan di sini teman berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ya. Untuk equalizernya ada di sini. Equalizernya kalau misalkan ini aktif kalau misalkan di mode pengguna ya. Kalau di mode pengguna dia baru bisa aktif.
Jadi kalau mau pengguna di mode musik dia nggak, itu udah otomatis ya. Keseimbangan, volume otomatis, suara sekitar. Nah, di sini teman-teman ada pembacaan suara sekitar. Jadi semakin suara sekitarnya berisik, dia juga akan semakin kayak memperterang suara si TV-nya ya. Itu ada otomatisnya. Terus di sini ada opsi lanjutan untuk dari keluaran audio. Ini mau yang otomatis atau PCM ya di sini. Kalau nggak cocok lagi pengaturannya bisa teman-teman reset lagi ya ke pengaturan awal. Terus di sini ada pengaturan umum. Pengaturan umum di sini ada pengaturan waktu. Otomatis nanti waktunya akan menyesuaikan dari jaringan internet teman-teman ya. Di sini tahunnya juga akan menyesuaikan. Di sini musim panas, pengaturan waktu tidur. Wah, teman-teman ini bisa otomatis ya untuk dari pengaturan waktu tidur otomatis dari TV-nya. Kalau kita nyalakan contohnya 10 menit, 20 menit dia akan otomatis mati ya. Ini sampai 240 menit bisa otomatis mati. Dan standby-nya kalau misalkan nggak ada channel atau misalkan nggak ada sinyal atau kita nggak mengganggu si TV-nya, ini otomatis mati dalam 4 jam ya. Tuh. Bisa kita off-kan aja di sini biar nggak otomatis mati. Terus di sini ada kunci buat anak-anak ya, biar nggak otak-atik dari pengaturan TV-nya juga. Terus bahasa menu bisa kita ganti lagi di bagian sini, dan di sini ada tautan teman-teman. Mode tautan ini kalau misalkan contohnya daftar dari perangkat, kalau on otomatis dia akan ikutan otomatis ya. Kalau ada input-input yang tersambung di TV-nya. Terus di sini ada opsi lanjutan, boot cepat ini buat loadingnya biar lebih agak cepat, jaringan siaga, ini bisa di on off. Terus perilaku pengaktifan. Jadi teman-teman kalau TV ini ada dua macam, dia kalau misalkan menyala, itu ada langsung ke input terakhir dan ada yang langsung ke beranda. Jadi kalau misalkan teman-teman contohnya pengen inputnya terakhir tadi dari TV digital, biar nyala langsung ke TV digital lagi, ini teman-teman pilihnya input terakhir, jangan yang layar beranda. Kalau layar beranda jadi nanti ke layar beranda si OS-nya ya. Itu jadi kalau misalkan pengen input yang terakhir, pengen nyalanya ke TV aja, ini pilih di sini input terakhirnya. Lokasi beranda sama di sini toko. Jangan pilih yang toko ya, teman-teman, biar nanti POV-nya nggak muncul ya itu. Ini pilihnya kalau buat di rumah ya beranda. POV-nya kita off aja karena kita pilihnya dia buat di rumah, dan ini bisa diubah-ubah nama sumbernya HDMI-nya. Contohnya AV1 ini HDMI-nya kita pakai buat CCTV, yang HDMI kedua bisa kita pakai buat PS gitu ya. Contohnya itu kita bisa ganti namanya di sini. Tuh kayak gini, atau pakai nama lainnya, PC, permainan, bioskop, rumah, di sini bisa kita atur ya. Terus kalau di sini pembaruan melalui USB saja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau perbarui untuk dari tampilan UI TV-nya itu harus melalui USB. Jadi nggak ada update otomatisnya. Terus kalau misalkan ada pengaturan yang mungkin agak error ya, teman-teman bisa pulihkan lagi ke setelan pabrik biar lebih refresh lagi si TV-nya. Oke, ini tentang TV-nya, teman-teman bisa di sini lihat-lihat ya. Nomor seri TV-nya ada di bagian sini, versi perangkatnya ini ada. Oh ya, versi perangkat UI-nya 229 ya di sini. Oke, kita langsung ke beranda lagi. Kita bahas dari aplikasi-aplikasinya. Di bagian untuk Anda ada tampilannya modelnya seperti ini. Tuh, ada rekomendasi film juga. Terus di bagian berandanya ada aplikasi video, view, prime video, WTV, Kokolita channel. Ini Kokolita channel ini free ya, teman-teman, tinggal nyambung aja ke internet. Itu banyak banget channel yang free di situ. Terus ada browser, AKI, YouTube musik, Vision, Viva. Ini yang terbaru nih semua Viva. Station, source ini buat input ya. Ini seperti ini, ganti-ganti inputnya seperti ini. Terus ada berbagai lagi macam aplikasi di sini di apps-nya. Kita bisa pilih ada di sini ada YouTube, video yang banyak lagi yang belum tampil di bagian depannya. Dan di sini teman-teman nggak ada Netflix ya. Netflix ini nggak ada di sini, hanya di tipe yang Google TV-nya atau yang Android-nya. Itu baru ada yang Netflix-nya. Kalau di TV Polytron yang PLD 32TC ini nggak ada Netflix, Disney, jadi nggak lengkap semua aplikasinya yang nggak seperti yang terdapat di PLD 32 RG 5059-nya ya. Ini jadi aplikasinya di sini terbatas. Dan ini teman-teman saya jelaskan untuk Mola sudah nggak gratis lagi ya dari Polytron-nya. Oke. Yang gratisnya cuman videonya. Jadi teman-teman untuk kalian videonya nanti teman-teman tinggal login aja email di bagian videonya.
Itu jangan ganti-ganti ya, jangan ganti-ganti emailnya, karena itu akan pengaruh banget, nanti akan hilang akses untuk dari gratis platinum 1 tahun dari Polytronnya. Yap. Oke, ini beberapa aplikasinya mungkin bisa ya. Kalau misalkan teman-teman fokus di YouTube, YouTube musik, ini kalau YouTube Kids ada di bagian sini teman-teman ya. Kalau di YouTube Kids itu dia nyatu dengan YouTube yang gedenya. Jadi nanti teman-teman bisa atur di sini untuk dari pengaturan YouTube Kids-nya. Di sini ada ya. Kalau kita login di sini. Oke, kita tonton sebagai tamu, dan tampilan untuk dari YouTube-nya ya hampir sama dengan yang lainnya. Jadi nggak ada perbedaan. Ini bukan Easy Smart ya, tapi ini emang Smartnya. Smartnya OS-nya Linux dan tampilannya Kolita ya, Kolita Channel. Oke, terus di bagian sini ada bagian film. Bagian film untuk dari rekomendasi film dari kayak Prime Video dan beberapa lagi channel-channel WTV di bagian sini. Terus acara TV ada akan muncul di bagian sini juga. Untuk anak-anak juga ada muncul di bagian sini. Terus daftar aplikasi lagi di bagian sini. Ini juga sama tampilannya seperti yang tadi ya. Terus di sini teman-teman bisa browser ya. Ini browsernya bisa tahu kayak akses TikTok kayak gitu, Google TV bisa juga akses di sini. Tapi misalkan Google TV kan nggak bisa terbuka di sini teman-teman ya. Ini hanya buat akses kayak webnya aja ya di sini. Kita bisa ketik-ketik juga di sini. Mau cari yang lainnya bisa di sini. Ini sama persis kayak yang di komputer ya, seperti ini. Teman-teman, kalau Smart TV dari Polytron ini yang PLD32TC ini, dia juga memiliki namanya RAM dan ROM ya. Ada ROM-nya itu sekitar 4 GB dan RAM-nya sekitar 512 MB. Jadi setengah giga, jadi nggak nyampe 1 GB teman-teman. Jadi makanya nanti agak gimana ya, agak loading kayak gitu, agak lambat gitu ya, karena dia RAM-nya kecil ya, seperti ini. Karena memang Smart ini dikhususkan untuk pengoperasian yang lebih simple ya di situ. Oke, di sini terdapat animasi-animasi ya di sini. Oh, banyak banget animasi-animasi. Ya, oke. Oke, untuk dari TV-nya ini belum support namanya Bluetooth ya, dan belum ada voice control. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cari voice control atau yang bisa Bluetooth, teman-teman cari yang PLD32TG 5055 yang plus sama tower speakernya ya, seperti itu. Kalau ini belum ya. Memang harganya ini lebih agak murah ya dibanding dengan yang PLD 32TG. Nah, ini lebih agak murah karena dia pengoperasinya emang simple ya di sini. Terus teman-teman, kemarin ada yang bertanya, "Bang, di PLD 32 CV saya, ini saya beli yang CV-nya dia nggak ada screen mirroring." Nah, teman-teman sebenarnya ada ya. Teman-teman tinggal tekan aja di bagian sini, beranda, dan geser ke atas, terus ke atas lagi. Nah, di bagian sini nanti teman-teman ada case-nya. Jadi nggak muncul lagi aplikasinya di bagian berandanya. Adanya di bagian sini ya. Di sini, di case-nya di sini. Jadi kita bisa screen mirroring layar HP mulai dari sini bisa ke sini, iPhone atau Android bisa ke sini. Oke, nanti akan saya kasih tahu tutorialnya juga gimana screen mirroring-nya ya. Nah, sekarang kita cari dulu channel digitalnya. Nah, untuk mencari channel digitalnya kebetulan saya nggak pakai antena di sini teman-teman ya. Saya akan pindahkan nanti atau saya akan kasih tahu aja langsung di sini. Untuk mencari channelnya teman-teman, ini tinggal teman-teman langsung dulu ke channel digitalnya. Ya, ini nggak ada di pengaturannya ya. Ini nggak ada. Nih, sini dia nggak ada di pengaturan. Ini nggak ada untuk pencarian channelnya, nggak ada. Teman-teman kalau misalkan mau cari channel harus di beda jalur ya atau beda tick ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari channel, teman-teman tinggal langsung dulu ke inputnya. Inputnya di sini teman-teman pilih DVB. Pilih DVB. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini. Ini udah muncul channel-channelnya. Tuh. Tapi karena saya pakai antena, teman-teman, ini nggak bakalan muncul channel digitalnya. Nah, teman-teman tinggal tekan aja ini yang bagian sini nih. Ini garis 3 ini bagian menu. Nah, ini bagian menunya itu kalau misalkan udah muncul dari pengaturan kanal, teman-teman bisa oke di situ. Nah, di sini baru ada penalaan. Nah, di sini untuk mencari channelnya, teman-teman. Nah, pastikan sebelum mencari channel, teman-teman sudah pasang antenanya. Ini lebih rekomendasi pakai antena luar ya. Kalau jenis antenanya mau yang pakai yang digital, mau yang biasa itu tetap bisa teman-teman ya. Jadi nggak harus khusus. Jadi
Ini bisa pakai antena biasa juga, tapi posisinya biar lebih kuat penangkapan sinyalnya, posisinya taruhnya di luar ya. Dan di sini teman-teman sebelum mencari channel matikan LCN-nya, ke off ya, biar nanti nomor channelnya terurut. Jadi biar nggak ke 0800, 700, 500 itu biar terurut jadi dari 01 sampai ke 40 ya. Terus di sini ada penyalakan otomatis, di sini saya pilih penyalakan manual dan otomatis. Di sini teman-teman tinggal saja langsung mulai, dan di sini jangan lupa kasih kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman, dan langsung saja dia akan mencari channel digital. Karena di sini saya nggak pasang untuk dari antenanya teman-teman, ini nanti nggak akan dapat untuk dari channel digitalnya. Ya, kalau kita nungguin 100% juga nggak bakalan dapat karena belum saya pasang ya. Di sini nggak ada antenanya ya. Nih, belum saya pasang antenanya. Tuh, nggak ada pasang antenanya. Jadi makanya nggak bakalan dapat. Nanti untuk caranya seperti itu aja ya untuk channel digitalnya. Gimana cara screen mirroring di TV Polytron yang PLD32 TC1865 atau yang PLD32 CV2269 atau yang PLD32 CV1869. Ini tampilannya sama seperti ini teman-teman, atau yang seri CV-nya ini tutorialnya sama ya untuk cara screen mirroringnya. Nah, di video saya sebelumnya banyak yang bertanya, Bang, ini saya beli yang Smart TV dari Polytron yang seri CV, tapi nggak ada screen mirroring di bagian sini, Bang. Nggak ada yang namanya aplikasi cache. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ke daftar aplikasi APPS-nya juga dia nggak ada. Nah, di sini teman-teman nggak ada ya. Nah, untuk caranya teman-teman di sini, caranya kalau sudah di beranda seperti ini teman-teman, ini tinggal teman-teman langsung ke atas aja, bagian atas. Nih ya, saya tekan ya, bagian paling atas. Nah, ini akan muncul jendela seperti ini, dan di sini ada namanya cache. Nah, itu buat screen mirroring ya. Itu untuk dari cache-nya, aplikasinya nggak muncul lagi di bagian beranda si TV-nya, tapi munculnya di bagian input-input seperti ini, di pengaturan ini. Kita langsung saja pilih. Di sini ada dua pilihan, ada Android, ada iPhone. Jadi untuk caranya dengan iPhone dan Android itu berbeda teman-teman. Jadi kalau iPhone kita harus install lagi untuk dari kayak AirPlay-nya ya. Itu kita harus install. Tapi saya contohkan dengan aplikasi Android ya di sini. Nah, untuk dari screen mirroring yang PLD32CV itu dia nggak ada butuh koneksi internet ya, tapi dia hanya menggunakan jaringan WiFi kita untuk penyambungan dari si mirroringnya saja. Jadi kalau biasanya kalau yang di PLD32RG dia hanya menggunakan WiFi yang sama, tapi kalau ini enggak ya teman-teman. Ini kita kalau matikan dari jaringan WiFi-nya juga bisa ya. Terus di sini kita nggak sambung nih, contohnya jaringan WiFi ya di sini. Ini kita mau pencarian dari si proyeksi layarnya. Nah, sebelum kita mau proyeksi layar, teman-teman tinggal tekan dulu yang namanya mulai proyeksi di sini. Nah, di sini teman-teman cari kalau di HP seperti kayak Oppo, Xiaomi, itu cari di pengaturan proyeksi layar, pencermin layar, atau apa ya namanya lagi ya, pencermin layar, screen mirroring, nah, mungkin ada namanya itu ya. Tapi rata-rata namanya itu di pencermin layar. Tapi kita pilihnya yang kalau di HP Samsung Smart View. Ya, di sini. Kalau di HP lain namanya proyeksi layar, pencermin layar, itu beda-beda namanya ya. Nah, di sini saya sudah sebelumnya tersambung teman-teman, dan di sini nggak ada sambungan WiFi ya, belum nyambung WiFi. Dan di sini saya koneksi langsung menyambungkan. Ini cari namanya untuk dari perangkatnya itu Smart 0EF ya di situ. Nah, di sini menghubungkan teman-teman. Dan tampilannya seperti ini ya. Oke, ini nyambung. Ini untuk dari screen mirroringnya. Ini memang agak delay ya di sini. Jadi gimana ya namanya juga wireless ya, itu pasti akan ada delaynya. Dan ini koneksinya agak agak patah-patah ya di sini. Tuh. Tuh. Oke, kita buka YouTube-nya. Tuh, tampilannya seperti ini. Kita contohnya kita cari lagu MCS. Nah, ini suaranya ikutan ya. Ini suaranya di sini di tower speakernya. Kalau ada yang nggak ikutan untuk dari suaranya teman-teman, itu coba teman-teman
setting ulang atau nyalakan ulang dari TV-nya, terus koneksi ulang, terus izinkan untuk dari audionya teman-teman ya. Ini kan ada pengaturan audio untuk dari skip mirroring itu biasanya di awal menggunakan audio. Nah ini teman-teman harus izinkan. Itu di sini nggak muncul ya. Tapi kalau misalkan ada pengaturan izinkan audio untuk buat screen mirroring pada saat kita lagi screen mirroring itu izinkan ya, jangan sampai ditolak. Kalau ditolak jadi nanti suaranya nanti nggak ikutan kesininya, jadinya hanya layarnya saja. Dan suaranya ini ngikutin dari sini juga ya. Jadi kalau kita gedein di sini, kalau kita kecilin di sini ikutan ya. Untuk layarnya tampilannya itu ikutan juga di sini. Kalau seperti ini dia potret, kalau landscape kayak gitu. Ini bisa kita gedein lagi. Ini gedein, oke. Gedein seperti ini. Full. Tuh. Kita bisa naikkan lagi volume di sini. Saya nonaktifkan dulu notifikasi. Tuh suaranya lumayan enak nih. Kalau yang di dalam kan enak. Tuh suaranya. Nah ini teman-teman nanti harus buka plastik ini ya di tower speakernya itu jadi suara kerasak itu jadi plastik ini bagian sini plastik. Tuh suaranya ini suara keras plastik. Nah untuk menonaktifkannya teman-teman tinggal sini aja, matikan wifi-nya sini, udah langsung off ya, tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita cek kualitas gambar yang terdapat pada Smart TV Polytron yang PLD32TC1865 ini. Kita lihat kualitas gambarnya. Oke, kita pakai YouTube ya ini. Oke, ini untuk dari tampilan beranda si YouTube-nya. Kita cari video yang kualitasnya bagus ya, tampilannya. Kalau resolusi videonya ini bisa nyampe ke Full HD ya, atau yang 1080 ya. Ini sini kita nanti akan coba teman-teman ya. Oke, di sini ada video 4K. Nah, apakah video 4K ini bisa terputar? Bisa teman-teman ya. Ini, kalau video 4K ini kan ada yang namanya juga Full HD-nya ada ya. Jadi nggak semua 4K enggak ya. Oke, kita cobain untuk dari videonya, kualitas gambar. Ini videonya 4K tapi ini bisanya dia maksimalnya ke 80 ya. Nih. Tuh. Bisa ke fps 60 ya, itu 1080 untuk dari YouTube-nya. Ini kualitas gambarnya seperti itu. Kita next cobain ya yang hijau-hijaunya. Nih kualitas gambarnya udah lumayan bagus ini. Untuk 32 inch kualitas gambar seperti ini harganya di 1.865.000. Ini udah kualitasnya gambarnya bagus ya. Suaranya juga mendukung, pakai tower speaker. Kalau kita buat nonton film, wah enak banget. Buat dengerin musik juga ya. Kalau nggak punya speaker di rumah, beli yang gini aja udah enak, udah kedengeran banget. Kalau di kamar, di ruang tamu juga bisa ya ditaruh seperti ini. Udah enak, kualitas gambarnya. Dan kita coba lihat di bagian pinggirnya apakah si layarnya masih aman. Oke, untuk dari perubahan warnanya, kalau kita lihat dari samping seperti ini, dia nggak ada perubahan. Teman-teman, itu tetap keluar ya warnanya. Itu tadi di depan silau, kita lihat di bagian sini. Oh iya, dia nggak ada kayak putih atau apa, nggak. Jadi nggak ada perubahan untuk dari warnanya di bagian sampingnya, nggak ada. Ya, seperti ini.
Di bagian atas juga nggak ada perubahan ya. Kualitas gambarnya begini. Tuh, tajam. Tuh. Ini udah bagus kualitas gambarnya. Oke, sekarang kita cek sound dari TV-nya ya. Kualitas gambarnya bagus. Ini lumayan tajam ya, kualitas gambarnya bagus, lebih keluar warnanya juga. Kalau kita ke pengaturan gambar lagi, ini ada pengaturan gambar tadi kan, itu bisa ya kita atur untuk dari pengaturan gambarnya. Kalau kita mau nurunin dari kontrasnya juga bisa. Oke teman-teman, sekarang kita cek sound dari suara untuk dari tower speakernya, apakah kualitas audionya itu lebih agak bagus. Kita lihat untuk dari bassnya. Oke, kembali lagi ke YouTube aja, tetap kita pakai yang YouTube-nya karena musiknya ada di situ ya. Oke, kita pilih musiknya yang NCS. Kemarin-kemarin saya pakai yang musik-musik lain, jadi copyright terus. Jadi mungkin teman-teman nggak dengar ya untuk dari suaranya. Kalau saya pakai suara yang lain, tapi nanti akan saya taruh ya untuk dari video yang lainnya, biar teman-teman juga tahu untuk dari suara yang lainnya ada di bagian bawah video ini nanti untuk dari cek sound yang lainnya. Jadi videonya saya pisahkan teman-teman. Oke, untuk dari suaranya seperti ini. Oh, jadi nggak ada pengaturan lagi. Oke, kalau di sini dia nggak bisa diatur ya untuk dari suaranya, jenis dari suaranya. Contohnya untuk dari jenis musiknya, kita harus ke pengaturan untuk dari jenis suaranya kita bisa atur teman-teman. Karena ini sudah Dolby Audio, jadi memang suaranya agak beda dengan yang tower speaker yang kayak seri CV, seri yang sebelumnya ya, yang AG itu beda dia untuk dari suaranya. Ini kita ke pengaturan suara. Ini jenis suaranya di sini kita pakai yang musik ya, biar lebih agak power suaranya. Tadi kita pakai yang musik seperti ini. Kita coba pakai yang standar. Nah ini. Jadi ada perbedaan teman-teman ya. Untuk dari apa ya, macam suaranya dengan kalau yang kita aktifkan untuk dari deteksi audio sekitar itu beda dia. Ini untuk dari suaranya. Ini suara kresek-kresek plastiknya. Ini. Kalau kita tekan aman. Ini plastiknya. Dalam ruangan ini juga sudah kedengeran bassnya. Ini volumenya tadi ya, ini. Kalau di dalam ruangan segede gini juga sebenarnya udah kedengaran banget ya. 24 itu udah gede itu. Kalau di ruang terbuka seperti ini mungkin agak kecil, tapi kalau misalkan di dalam ruangan itu 24 aja volumenya udah gede banget. Ini kalau paling kecilnya di 10. Nah ini baru kedengaran di angka 15 ya.
di angka 15 sampai 20. Nah, ini itu dari suaranya. Oke, teman-teman, tadi udah teman-teman lihat untuk dari fitur-fitur apa saja yang terdapat di Smart TV Polytron yang tipe yang PLD 32TC1865 ini. Ini untuk dari Smart TV-nya, ini belum ada Bluetooth-nya teman-teman. Terus ini beda dengan Google TV atau yang Android TV. Jadi untuk dari Smart TV OS Linux ini atau yang Polita ini, dia aplikasinya terbatas. Jadi kalau mau teman-teman pengen pengoperasian Smart TV yang lebih agak ringan, ya bisa ini fokusnya kayak di YouTube, WTV video itu bisa ada di sini, atau mau cari yang budgetnya harganya agak murah di bawah 2 juta untuk dari Smart TV-nya yang penting bisa buat nonton digital dan YouTube. Oke, ini bisa saya rekomendasikan. Terus untuk dari Smart TV Polytron ini teman-teman bisa juga pakai buat CCTV atau buat PS gitu bisa ya. Mau PS5 itu juga bisa. Tapi kalau mau PS5 mungkin untuk dari resolusi gambarnya atau kualitas gambarnya berbeda teman-teman kalau kita pakai yang seri yang 4K-nya ya atau yang seri UG-nya itu lebih agak beda. Kalau yang ini mungkin ya namanya juga standar ya. Itu yang HD masih HD ya ini belum Full HD tapi masih HD untuk dari resolusi gambarnya. Oke, teman-teman, kalau untuk dari segi suaranya ini gimana ya? Kalau dibanding suaranya yang PLD 32TG itu power yang PLD 32TG lebih agak kenceng ya. Kalau yang ini dia agak gimana ya? Ada kurangnya. Tadi saya udah atur settingan dari suaranya juga itu berbeda banget. Tapi ini udah lumayan banget ngebas ya untuk dari suaranya juga udah lebih agak gimana ya? Ada lebih jelas untuk dari suaranya. Mungkin karena di saya lagi ada di posisi terbuka gini, mungkin kalau di dalam ruangan nanti bisa lebih agak detil lagi suaranya dan lebih agak ngebas lagi suaranya. Teman-teman biasa lihat di video saya, itu suaranya seperti itu kalau di ruang terbuka ya. Jadi kurang agak gimana ya power dari bassnya. Dan ini juga tadi kelemahannya di sini saya belum buka ya untuk dari plastiknya dan ada suara kresek-kresek di plastiknya. Nanti teman-teman kalau mau lebih agak enak, ini teman-teman buka ini ya dari plastiknya ini. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga pengen merubah untuk dari tampilan UI-nya, teman-teman nanti bisa lihat di video saya sebelumnya untuk cara install untuk dari UI terbaru dari Polytron ya atau yang Politanya yang terbaru. Nanti untuk dari tampilannya akan berbeda, bukan seperti ini teman-teman. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Nanti akan saya taruh juga link videonya di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Kalau misalkan teman-teman nanti mau cari barangnya, nanti link barangnya ada di deskripsi video ini. Untuk harganya kalau di toko kita masih harganya di 1.865.000. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain mengenai Smart TV dari Polytron ini, nanti bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.